Halo guys, kali ini saya akan membahas film yang seru dan sedih yang diperankan oleh Donnie Yen, yaitu Big Brother 2018. Top film 88 Action. Henry yang diperankan oleh Donnie Yen merupakan seorang pensiunan tentara Amerika Serikat. Takchi merupakan sekolah yang menarik minat dari Henry untuk melamar menjadi seorang guru. Melalui surat rekomendasi, akhirnya Henry pun diterima. Setelah kepala sekolah menjelaskan semua peraturan yang ada di sekolah, besok Henry pun sudah boleh mulai mengajar. Dan Henry pun mulai mengajar di hari pertamanya. Betapa terkejutnya Henry, ternyata dia akan menjadi wali kelas dari sekumpulan anak-anak berandal. Akan tetapi Henry tidak kehilangan akal. Dia memiliki cara sendiri bagaimana cara untuk mendekatkan diri dengan murid-murid ini. Menariknya di sini, dalam beradaptasi dengan murid, Henry melakukan apa yang mereka bisa. Menghadapi Li Wei-chong yang sedang memasak mie, Henry mengatakan dalam satu bungkus bumbu terdapat 1000 sampai 2000 mg natrium. Terhadap Juva, Henry mengajari kunci nada yang tepat. Dan kepada Chris yang seorang gamer, Henry menyarankan agar jangan terlalu lama bermain ponsel karena memiliki tingkat radiasi. Dan Chris pun tetap cuek. Henry pun mulai memperkenalkan namanya kepada murid-murid. Saat menuliskan nomor HP-nya, murid-murid langsung menelepon untuk mengerjainya. Semua murid pun puas karena berhasil mengerjai sang guru. Melihat semua murid tetap tidak memperdulikannya, Henry pun mulai merasa tertantang. Henry memiliki ide dan mengambil kapur. Dan dengan skill jepretnya, Henry merusak sistem kebakaran agar semua murid memperhatikannya. Dan tentu saja ide ini berhasil dan semua murid memperhatikan Henry. Basah-basahan deh. Namun ada beberapa siswa yang merasa terusik akan kehadiran dari Henry. Geng ini diketuai oleh Jack atau Li Wei-chong. Jack naksir dengan siswi tercantik dan terpintar di sekolahnya. Dan tiba-tiba muncul geng lain yang datang menghina mereka. Mereka mengatakan Jack dan kawan-kawannya adalah aib bagi sekolah. Jack yang merasa harga dirinya diinjak-injak ingin balas dendam. Jack pun dengan sengaja menjatuhkan sebuah botol agar ketua tim basket tersebut terjatuh dan malu. Sayangnya ulahnya itu diketahui oleh Miss Liang dan mereka dihukum menulis. Tetapi Miss Liang berbalik dikerjain. Di hari kedua Henry mengajar, atasan dari dinas pendidikan pun datang berkunjung untuk melakukan survei atas kelayakan bantuan dana terhadap sekolah Takchi. Dan mereka pun berkeliling. Untuk membuat Henry tidak betah dan keluar, Jack dan murid lainnya memasang jebakan agar kejatuhan air. Rencana itu ternyata gatot dan malah berbalik mengenai para murid. Atas gagalnya hal itu, mereka mau tidak mau harus mendengarkan Henry berbicara. Untuk membuat para muridnya bersemangat, Henry akan membiarkan mereka pergi bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Juva pun berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, dan ternyata Henry tidak berbohong dan membiarkan Juva untuk pergi. Melihat hal itu, membuat para murid menjadi bersemangat dan berlomba-lomba agar dapat menjawab pertanyaan dari Henry. Dan Henry pun memanfaatkan momen ini untuk memberi pengetahuan bagi mereka akan akibat dan bahaya mematikan dari merokok. Henry juga menjelaskan dengan pengetahuan dapat membuat daya nalar kita bisa menilai sesuatu dengan cepat dan akurat. Rokok Jack juga disita. Di kantin, sang ketua basket yang bernama Bruce berusaha memprovokasi dan menghina ibu Jack untuk balas dendam. Jack yang tidak terima ibunya dihina pun murka dan adu jotos dengannya. Keadaan pun semakin memanas dan membuat kedua geng menjadi main smackdown. Henry yang melihat hal itu langsung berusaha melerai. Jack yang emosi berkata, di dunia ini tidak boleh ada yang menghina ibunya. Malam harinya, Henry yang tidak ingin Jack dan teman-temannya dikeluarkan dari sekolah mencoba mencari tahu latar belakang dari mereka. Dimulai dari Juva yang mana dia memiliki hobi untuk menyanyi, namun dia belum bisa melakukannya lantaran dia malu. Sejak kecil dia sering dibully karena warna kulitnya yang berbeda. Kedua adalah Denan. Denan sendiri sebelumnya tidak mengalami masalah yang berarti.
Tetapi sejak dia memiliki adik laki-laki, kehidupannya sangat berubah. Karena cemburu, Denan pun memilih berpenampilan menjadi laki-laki. Itu dilakukan agar bisa mendapatkan kasih sayang seperti adik laki-lakinya. Selanjutnya adalah si kembar Bruce dan Chris. Sejak kecil mereka hidup dalam kemiskinan dan keluarga yang broken home. Kehidupan mereka sangat sulit, apalagi mereka juga harus merawat ayahnya yang suka mabuk-mabukan. Chris adalah seorang gamers dan Bruce adalah anak yang rajin. Melihat latar belakang Jack and the Gang, Henry pun menjadi sedih. Di tempat berbeda, Jack yang bolos ternyata bekerja di warteg Pamail. Di sana ada si anjing yang merupakan seorang mafia. Saat lagi so asik, Jack diam-diam mengambil barang si anjing. Apesnya Jack ketahuan dan dibogem. Si anjing bilang, kalau lu butuh uang, yuk ikut kerja sama gua. Nih uang jajan buat lu. Lanjut pada Pak Henry yang mendatangi Juva, yang mana kedatangannya untuk membuat dia pede menyanyi. Melihat Juva dikejar, Henry langsung ngancungin parang. Nggak taunya si botak bapaknya si Juva. Saat nongki di pasar malam, Henry menantang Juva untuk nyanyi di tengah jalan. Itu semata agar Juva jadi pede menyanyi. Nggak mau dianggap cemen, nimbrunglah Juva. Suaranya asik juga guys, nggak kalah loh sama Judika. Tarik mang! Di saat yang sama, Bruce yang sedang belajar dan Chris yang lagi mabar disuruh bokapnya yang suka mabuk-mabukan beli miras. Nggak diturutin yang ngamuk lah. Saat lagi asik ngisep si Samsu, datanglah Henry yang ingin kasih wejangan ke bokap si kembar. Sementara di rumah Denan yang tomboy dibeliin hadiah make up oleh bapaknya. Karena nggak suka, Denan pun emosi. Sayang dibuang, make up dipakai oleh sang adik jadi badut-badutan. Diam-diam, Denan mengambil kunci mobil bapaknya dan mau kebut-kebutan. Tak disangka muncullah Henry yang menahan dan melarang. Karena Denan belum punya SIM A, nanti ditilang karena ada razia di perempatan. Henry pun mengajak Denan dan bapaknya untuk balapan go-kart. Bokap Denan kalah dan gak terima. Hingga akhirnya balapan pun berlanjut sampai ke jalan umum. Karena kurang hati-hati, Denan hampir saja menjadi dendeng sapi. Melihat hal itu, ayah Denan pun sangat sedih. Saking sedihnya, dia juga mengungkapkan kalau semua ini dilakukan karena ia peduli dan khawatir. Selanjutnya adalah giliran si kembar, yang mana untuk mengatasi masalah mereka, Henry membuat sebuah acara agar ayah dan si kembar bertemu di tempat rehabilitasi, yang pembicaranya adalah ayah mereka sendiri. Pada saat sesi tanya jawab, ayah si kembar mengatakan bahwa ia mabuk-mabukan karena sakit hati yang disebabkan oleh istrinya yang selingkuh. Di lubuk hatinya, cintanya terhadap si kembar lebih dalam daripada sumur tetangga. Mendengar penyebab ayahnya mabuk-mabukan, si kembar pun tidak dapat menahan air matanya. Di tempat lain, ternyata Jack sedang disuruh oleh si anjing untuk meracuni petinju unggulan yang dijagokan oleh penjudi. Melihat keadaan aman, si anjing menyuruh Jack beraksi. Sudah mendapat kode, dengan jurus satsetnya, ia memasukkan racun ke dalam minuman sang petinju. Namun, Jack pun ketahuan dan si anjing membungkam Jack yang ingin mengatakan bahwa dialah yang menyuruh. Jack pun dikurung di loker dan Henry datang untuk mencarinya. Melihat bahwa muridnya ketakutan dan dikurung seperti ayam, Henry pun marah dan tanpa basa-basi langsung melawan semua orang yang berada di sana. Disitulah kita ditunjukkan kehebatan kungfu dari Henry yang bisa menghajar semuanya sendirian. Bahkan petarung yang sok jago dan menjadi unggulan penjudi pun juga tumbang. Dokter yang mengobati Henry sangat kaget dengan bekas luka yang ada di badannya. Jack mengatakan semua itu atas perintah si anjing, tetapi disangkal. Atas kejadian kemarin dan menjadi viral se-Hong Kong, identitas dari Henry akhirnya terbongkar. Semua murid termasuk guru pun terkejut. Bahkan ada yang mangap kayak ikan koi. Para murid sangat bangga setelah mengetahui gurunya adalah mantan tentara. Ternyata Henry dulu adalah murid sekolah takci dan juga anak berandalan. Saat acara kelulusan, dia melempari seorang murid yang sedang main piano. Saat berkelahi, tangan anak itu patah tertimpa patung. Henry pun dikeluarkan dan ikut bibinya sekolah militer di Amerika. Setelah terungkapnya identitas dari Henry, semua murid sangat bangga kepadanya. Semua murid jadi rajin. Mendekati ujian kelulusan, Bruce yang terobsesi mendapatkan nilai yang bagus membeli obat penambah pintar. Namun, meski sudah minum obat penambah pintar, ternyata nilainya tidak jauh berbeda dengan temannya yang lain. Karena kecewa dan frustasi, Bruce pun memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Untungnya Bruce tidak koit dan bisa diselamatkan. Atas insiden Bruce yang melakukan hal seperti itu, sekolah pun terdampak masalah. Oleh Dinas Pendidikan, metode belajar Henry dianggap menjadi penyebab dan ia pun dipecat. Mengetahui gurunya dipecat, para murid melarangnya pergi tetapi gagal. Mereka pun sangat sedih karena kehilangan seorang guru yang kece dan keren. Agar bisa membuat Henry bangga, mereka pun bertekad untuk lebih giat dan dapat masuk ke universitas pilihan. Singkat cerita, sebelum ujian berlangsung, si anjing CS mengirim WA kepada para murid untuk berkumpul dan berdoa bersama terlebih dahulu di sekolah. Ternyata WA yang dikirim ke murid-murid yang mengatasnamakan Henry adalah jebakan belaka agar mereka semua tidak bisa ikut ujian. Henry yang mengetahui muridnya disandra pun bergegas untuk menyelamatkan murid-muridnya. Dia pun seorang diri melawan dan menyuruh murid-muridnya bergegas pergi ke tempat ujian. Setelah semua dikalahkan, Henry pun akhirnya duel sengit dengan Chen Ying. Ternyata Chen Ying adalah anak murid yang dulu sering dia ganggu. Dan dia jugalah yang membuat tangannya menjadi sengklek. Sejak saat itu Chen Ying tidak dapat lagi bermain piano yang merupakan hobinya. Ayahnya pun kecewa karena gagal menjadi pianis. Henry pun terkejut dan kali ini Chen Ying berniat untuk balas dendam. Apa daya, Chen Ying kembali kalah. Henry mengatakan dia sangat menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf. Di tempat ujian, para murid pun berhasil datang tepat waktu. Film ini berakhir dengan ending yang cukup bahagia, yang mana meski tidak menjadi guru lagi, Henry tetap bangga. Karena Henry sudah berhasil merubah para berandalan itu menjadi orang yang berguna di masa depan. Sekolah Takchi pun berhasil mendapatkan dana bantuan, bahkan dinaikkan 20%. Nah, itulah akhir cerita dari film Big Brother. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Thank you.